Lomba Cerdas Cermat tingkat SD dan SMP sekota Kupang pada babak semifinal dan final yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Oktober tahun 2022. Kegiatan tersebut melibatkan 27 regu untuk tingkat SD dan 22 regu untuk tingkat SMP. Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat sekaligus Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Oktovianus Naitboho sangat menyayangkan bahwa tak satupun sekolah negeri yang masuk ke babak final. Dengan demikian, ia berharap agar guru-guru sekolah negeri perlu meniru sistem tata kelola yang berasal di sekolah swasta. Dan untuk diketahui bahwa soal untuk tingkat SD dan SMP dibagi menjadi 2 yaitu soal wajib dan soal rebutan, dan inilah jumlah peserta semifinal dengan nilai masing-masing regu. Sesi 1, tingkat SD, Regu A, SD Negeri Maulava, skor 400. Regu B, SD Negeri Batu Plat, skor 200. Regu C, SD Krismas, skor 300. Regu D, SD Katolik Santo Yosef 2A, skor 400. Regu E, SD Rosa Mistika, skor 600. Regu F, SD Kanosa, skor 800. Sesi 2, Regu A, SD Negeri Batu Plat 1A, skor 400. Regu B, SD Impres Labat A, skor 450. Regu C, SD Katolik Kanosa B, skor 350. Regu D, SD Dian Harapan A, skor 1100. Regu E, SD Negeri Kuanino A, skor 800. Regu F, SD Islam Al-Mutakin A, skor 650. Sesi 3, Regu A, SD Negeri Sikumana 1A, skor 300. Regu B, SD Saraswati B, skor 450. Regu C, SD Santa Maria Assumpta, skor 500. Regu D, SD Katolik Hosana A, skor 800. Regu E, SD Islam Al-Mutakin B, skor 900. Sesi 4, Regu A, SD Citra Bangsa A, skor 700. Regu B, SD Impres Perumnas 1A, skor 300. Regu C, SD Katolik Santo Yosef 3A, skor 800. Regu D, SD Katolik Santo Yosef 1A, skor 700. Regu E, SD Katolik Santo Yosef 1B, skor 600. Sesi 5, Regu A, SD Jimit nomor 7 Oebufu A, skor 350. Regu B, SD Negeri Bonipoy 2B, skor 350. Regu C, SD Dian Harapan B, skor 550. Regu D, SD Fontaine 1B, skor 600. Regu C, SD Jimit Bonipoy 3456, skor 1000. Tingkat SMP, Sesi 1, Regu A, SMP Katolik Santa Teresia B, skor 600. Regu B, SMP Negeri 6A, skor 100. Regu C, SMP Katolik Adi Sucipto A, skor 1100. Regu D, SMP Citra Bangsa, skor 400. Regu E, SMP Negeri 13B, skor 100. Regu F, SMP Katolik Santo Yosef A, skor 500. Sesi 2, Regu A, SMP Mercusuar A, skor 100. Regu B, SMP Negeri 1A, skor 350. Regu C, SMP Tunas Bangsa, skor 300. Regu D, SMP Kristen 1A, skor 1000. Regu E, SMP Negeri 5A, skor 500. Regu F, SMP Abdi Kasih Bangsa, skor 300. Sesi 3, Regu A, SMP Kristen 1B, skor 250. Regu B, SMP Katolik Giovanni A, skor 800. Regu C, SMP Kupang Montessori, skor 400. Regu D, SMP Encips B, skor 600. Regu E, SMP Katolik Santo Yosef B, skor 350. Sesi 4, Regu A, SMP Katolik Santa Teresia A, skor 750. Regu B, SMP Negeri 1B,
skor 400, Regu C, SMP Katolik Santa Maria Assumpta, skor 100, Regu D, SMP Negeri 13A, skor 300, Regu E, SMP Katolik Giovanni B, skor 550. Untuk babak final, juara 1, SD Dian Harapan, dengan skor 700, juara 2, SD Santa Yosef 3A, skor 550. Juara 3, SD Islam Al-Mutakin, skor 500, juara Harapan 1, SD Jimit Bonipoy 3456, skor 400, juara Harapan 2, SD Katolik Kanosa, skor 250. Tingkat SMP, juara 1, SMP Santa Teresia A, skor 1050. Juara 2, SMP Kristen 1A, skor 550. Juara 3, SMP Katolik Adi Sucipto A, skor 500 dan juara Harapan 1, SMP Katolik Giovanni A, skor 400. Simak selengkapnya di sini. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang dapat menangkap siaran kami dari Aula SD Dian Harapan Kupang, saya menyampaikan pelaksanaan lomba cerdas cermat mata pelajaran matematika dan IPA untuk jenjang SD MI Kota Kupang, kemudian matematika, IPA dan bahasa Inggris untuk jenjang SMP MTS Kota Kupang. Pada hari ini berakhir untuk jenjang SMP. Kemarin sudah selesai dari babak semifinal sampai final untuk jenjang SD MI. Satu catatan yang perlu kami harus menjadikan sebagai bahan perenungan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah bahwa ternyata yang masuk sampai di babak final adalah jenjang SD sebuah sekolah swasta dan jenjang SMP pun juga sebuah sekolah swasta. Dan ini menjadi sebuah masukan bagi kami bagaimana memicu dan memotivasi sekolah-sekolah negeri maupun impres untuk ikut mengambil atau bisa mengambil cara tata kelola dari sekolah-sekolah swasta dalam kerangka bisa meningkatkan prestasi kompetensi dari siswa-siswa yang ada di sekolah masing-masing. Sungguh sangat membanggakan kami dari hasil yang kami peroleh dan proses yang berlangsung mulai dari seleksi tertulis, seleksi dalam bentuk cerdas cermat mulai dari babak semifinal maupun babak final. Ternyata anak-anak kita ini sangat luar biasa. Walaupun 2 tahun tertinggal karena pandemi COVID-19, pembelajaran secara daring dan tidak optimal, tetapi mereka memasuki pembelajaran secara offline di tahun 2022. Hasil dari lomba ini mencerminkan bahwa mereka luar biasa. Walaupun soal-soal yang kita kemas lebih banyak soal-soal pada level HOTS, tetapi mereka mampu menjawab dan memperoleh nilai yang optimal. Mereka bersaing secara sehat, benar-benar mereka menunjukkan kebolehan mereka masing-masing, terutama soal-soal yang benar-benar pada level high order thinking skill, benar-benar mereka mampu mengerjakan dalam waktu kurang dari 2 menit atau 1 menit mereka sudah menyelesaikan. Kegiatan-kegiatan seperti ini kami akan tetap laksanakan, bahkan ditingkatkan untuk tahun 2023, bukan saja hanya untuk cerdas cermat matematika, IPA dan bahasa Inggris, tetapi kita akan tingkatkan jenis kegiatan lain seperti debat bahasa Inggris, kemudian kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa untuk seni maupun tari-tarian, sehingga anak-anak mengenal budaya, mengenal kekayaan dan khasana budaya kita sebagai jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apa yang akan dilakukan supaya sekolah-sekolah negeri atau impres dapat bersaing dengan sekolah-sekolah swasta? Ya, kita akan membuat sebuah kebijakan. Mereka bisa tidak perlu malu-malu ya pergi magang di teman-teman sekolah swasta seperti Dian Harapan, Santa Teresia, kemudian Adi Sucipto, Santo Yosef, ya Citra Bangsa untuk jenjang SMP. Saya kira kita bisa belajar dari kelebihan-kelebihan yang mereka terapkan di sana untuk kita bisa
adopsi, kita inovasi lebih bagus lagi di sekolah kita. Oke, Orang-orang saya- berhasil itu belajar dari meniru, ya. Dan Rencana akan mendorong mereka ini seperti apa? ya, untuk mendorong mereka adalah kita pertama akan memanggil mereka-mereka yang tidak berpartisipasi, karena event atau momen ini tidak ada pendaftaran atau dipungut biaya. Ini gratis, tetapi mereka tidak ikut itu. Alasannya apa? Padahal tugas sekolah itu adalah dia meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Di antara kita ikutkan di momen-momen kompetisi kita bisa ukur sejauh mana tingkat kompetisi anak-anak kita jika dibandingkan dengan sekolah lain. Nah, kalau dia tidak mengikuti kegiatan, dari mana dia bisa mengetahui kemampuan siswa-siswa yang dia miliki. Kabarnya ada bantuan dana dari PLT Wali Kota, apa benar? Bantuan dana Oh untuk ya, beliau ya. dalam sambutan itu akan memberikan motivasi berupa dia berupa uang senilai 20 juta. Ya, nanti akan diserahkan dan itu akan kita bagikan kepada siswa-siswa yang masuk dalam nominasi 5 besar jenjang SD maupun 4 besar untuk jenjang SMP. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore.